lokasi ya. Izin lokasi. Dan apa tadi namanya pengelola MJK apa tuh? Pengelolanya itu pengelola perizinan di MJK itu. Cuman tetap ujungnya di seknek karena punya pemerintah. Karena berkaitan dengan ini nanti akan kita komunikasikan juga mungkin hari Rabu depan itu kita ada ketemu dengan Pak Muldoko. Mungkin hal ini yang makanya saya minta masukan dari teman-teman semua yang berkaitan dengan contoh perizinan tadi yang harus sampai ke Seknek. Nah, ini akan kita sampaikan nanti dengan pada saat kita ketemu Pak Muldoko. Karena hari Rabu saya dengan ketua beliau. Ini juga di POM, nah, sehingga nanti makanya saya butuh apa-apa yang terkait dengan kegiatan ini yang sudah disampaikan dalam proposal selain contoh tadi satu mengenai pemilihan tempat, terus kira-kira apa lagi? Dan untuk masalah nanti kan di dalam kegiatan itu ada namanya booster vaksin. Itu kita harus izin kemana Pak? Ke Koramil terdekat di Kemayoran ya, Koramil Kemayoran. Perizinan untuk vaksin booster. Kita ambil vaksinnya itu dari Koramil, dari angkatan. Dokternya nggak boleh cemburu. Sabar, mengenai pelaksanaan vaksin ini mungkin Ibu Dokter pasti lebih tahu. Saya cuma ngomong prosedurnya saja. Apakah ini kita kerjasama dengan tenaga kesehatan? Contohnya tadi bilang Koramil setempat, mereka yang laksanakan, tapi kita yang mempersiapkan segalanya atau seperti apa? Biasanya mereka yang siapkan semuanya. Kita hanya perlu peralatan aja ya di sini ya. Kita cuma ada peralatan aja, cuman yang kita siapkan itu apa? Surat itu ya. Yang kita siapkan apa Bu? Tempat, surat izin harus jauh-jauh hari. Kalau memang benar ada pelaksanaan seperti ini, 2 minggu itu sangat minim banget. Karena khawatirnya gini, pas pelaksanaan surat izinnya sudah masuk karena waktunya sangat mepet seminggu gitu, mereka nggak bakal mau datang. Berarti nggak ada itu yang namanya booster, walaupun pelaksanaan sudah ada. Lokasi juga harus lebih cepat. Makanya ini harusnya lebih bisa ditentukan dari sekarang gitu. Bergerak cepat maksud. Iya, kalau bisa surat izinnya sudah pasti ada, memang ada kegiatan, ini sudah pasti, harus langsung cepat Diurus. Itu 2 minggu itu sangat minim banget kalau untuk angkatan. Karena mereka harus mempersiapkan vaksin. Vaksinnya itu kan vaksin negara. Ditambah lagi ini Pak, ada tempat buat kesehatan. Nah, kesehatan ini kan ada yang darurat, ada yang biasa. Maksudnya tempat kesehatan bagaimana? Tempat kesehatan ini kalau dalam masa yang banyak seperti itu, udah pasti kan minta posko yang darurat. Posko. Yang kalau terjadi apa-apa misalnya ya, terjadi Posko untuk orang kesehatan pingsan dan lain-lain, kita bisa larikan ke tempat yang aman, misalnya rumah sakit atau sakit jantung-nya. Maksudnya posko khusus untuk kesehatan. Penanganan dokter khusus memang untuk darurat, gitu. Itu harus disediakan. Ya, kalau saya ini cuma mempersiapkan tenaga, karena saya kan bagian dari panitia, jadi tidak bisa full di situ. Masuk dengan dokter gigi Romi itu nggak bisa full. Dokter ini kan bendahara Bang. Jadi dia juga di sistem kepengurusan ini sebagai bendahara ya, Bu Dokter ini. Jadi kan nggak bisa merangkap kesehatan. Jadi mungkin fokusnya kesehatan nanti Pak Rominya ya, yang lebih fokus itu ke bidang kesehatan Pak Rominya kan. Dia mendampingin saya aja untuk melengkapi gitu. Yang jelas dia sendiri kan tidak banyak alat. Jadi kalau untuk kesehatan gini dalam momen seperti ini nggak pantas gitu kalau cuma sekedar melayani, tapi memang harus benar-benar menangani kalau terjadi apa-apa di masa gitu loh. Misalnya yang pingsan atau memang yang sakit darurat pasti ada aja. Nah itu harus ada posko darurat
terus disediakan ambulan, dokter-dokternya darurat. Nah, kita kan di sini nggak ada dokter darurat karena peralatan juga nggak ada. Mau tidak mau harus bekerja sama dengan PMI atau dengan koramil setempat sekalian. Kan ini belum dirundingkan ini dengan PMI atau koramil. Kalau memang PMI mau mengadakan donor darah, sekalian minta dokter di situ yang bisa nanganin. Tapi cuma pas hari itu. Tapi kalau memang dari koramil sanggup, ada dokter yang bisa gawat darurat, mereka punya peralatan lengkapnya, sediakan poskonya sekalian. Jadi buat booster itu lain, buat dokter darurat lain. Kalau saya kan cuma memberikan pemeriksaan sederhana, melengkapi aja, karena kan bagian dari panitia dan waktunya juga tidak banyak. Makanya ini perlu kepastian cepat gitu sebenarnya, karena masalah surat menyurat ke Kemenpara itu nggak boleh sembarangan. Berarti ini prioritasnya nih perizinan lokasi juga harus. Iya, duluan. harus benar-benar Lalu fix kemudian gitu. kalau ke koramil Iya. setempat juga harus kita. Karena yang sudah-sudah Pak, itu saya mengadakan booster sebulan sebelumnya surat itu sudah harus masuk. Karena kan mereka menyediakan tenaga juga, sama vaksinnya itu nggak gampang dari negara. Gitu, jumlahnya berapa yang harus disiapkan? Saya pernah minta 250, kita cuma dapatnya 150. Akhirnya mereka usahakan beli di apotek coba dari keuangan mereka. Itu di tanggungan mereka. Dari Koramil, dari tentara mau bertanggung jawab. Cuman kontribusi kita nanti dari kepanitiaan apa buat mereka kan ada. Beda lagi caranya. Pokoknya yang jelas mereka orang yang bertanggung jawab dan memang tidak boleh disembarangin gitu. Kalau memang mau mengadakan booster kesehatan harus benar-benar sudah fix ini. Kalau memang pelaksanaan tanggal 7, 8, 9, saya khawatir banget kalau suratnya mendadak mereka nggak mau dan nggak bakal mau menyediakan. Karena kan mereka bertugas buat negara dan masyarakat. Jadi mereka harus benar-benar sempurna gitu loh. Buat tentara ini. Iya, kesiapannya harus matang. Itu menyangkut ini. Izin Pak Sekjen, saya Daniel, terkait dengan waktu. Ini saya sedikit khawatir tidak, tapi lumayan jadi satu acuan ya. Artinya kita di tanggal 7, kalau kita bicara waktunya di bulan depan, di awal minggu atau di bulan-bulan yang muda atau di bulan awal, ini dengan kondisi saat ini menurut saya perlu nggak kita pertimbangkan lagi tanggalnya, karena sampai saat ini pun artinya kita perlu persiapan semua dengan matang. Artinya dari segala perlengkapan dan segala persiapan, bahkan budget atau pendanaan pun kita perlu tahu kapan dipersiapkan semuanya, turun kapan. Kalau kita tidak tahu turunnya kapan, masih kita bertanya-tanya soal budget dana yang sendiri. Artinya kita sudah tentukan waktunya, ini jangan sampai jadi bumerang buat kita juga. Jadi paling tidak mungkin kita bisa buat planning lagi, ada waktu entah mau di akhir bulan atau di pertengahan bulan, tetap di bulan Oktober, tapi jangan di awal minggu atau jangan di awal bulan seperti itu.